Kenapa banyak kendaraan yang berhenti? Loh, tiba-tiba kok semua kendaraannya udah pada jalan? Ama jadi penasaran nih. Sambari ke sana yuk teman-teman. Oh alah, ternyata itu lampu lalu lintas teman-teman. Makanya kendaraan-kendaraan tadi berhenti terus jalan lagi. Nah, ngomong-ngomong, lampu lalu lintas itu adalah alat untuk mengatur lalu lintas dan aktivitas berkendara masyarakat di jalan raya atau di persimpangan jalan agar teratur dan terhindar dari kecelakaan. Tapi, masih saja banyak kecelakaan yang terjadi di daerah lampu lalu lintas loh. Dari kabar yang beredar, kecelakaan itu sering disebabkan pelanggaran aturan lampu lalu lintas. Wah, kok bisa ya? Terus, gimana caranya kita bisa paham aturan lampu lalu lintas itu? Makanya, yuk saksikan portal si Ama yang bakal ngebahas seputar aturan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas bukan hanya sekedar lampu LED yang berwarna-warni dan menyala secara bergantian teman. Tapi, di tiap warna itu juga mengandung arti tersendiri loh. Selain warna lampu, ada beberapa hal yang tersembunyi dan tidak tertulis di lampu lalu lintas, entah itu rambu ataupun peraturan tertentu. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, dari tiap warna lampu. Lampu lalu lintas memiliki 3 macam warna loh teman-teman. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Sekilas informasi bahwa setiap warna pada lampu lalu lintas memiliki arti dan maksud masing-masing. Dan setiap pengendara dari seluruh kendaraan harus mematuhi ketiga lampu tersebut saat menyala. Arti lampu warna merah. Lampu yang berwarna merah pada lampu lalu lintas menunjukkan untuk berhenti, karena warna merah mengartikan tanda bahaya. Jadi, setiap kali pengendara melihat lampu lalu lintas yang menyala pada lampu warna merah, maka seluruh pengendara harus berhenti, entah itu kendaraan bermotor, listrik, maupun manual. Sebab akan bahaya bagi pengendara untuk terus melaju, karena di saat yang bersamaan, ada pengendara dari persimpangan lain yang juga melaju. Dan ini dikhawatirkan akan suatu kecelakaan berupa tabrakan. Jika dilanggar, akibatnya dapat fatal loh bagi diri sendiri, seperti mengalami kecelakaan yang membuat tubuh cedera sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terhambat, kendaraan menjadi rusak, melukai orang lain, bahkan menghilangkan nyawa. Ada loh berita dan rekaman kecelakaannya, yakni truk yang menerobos lampu lalu lintas dan akhirnya menabrak seorang pengendara motor. Rekaman CCTV memperlihatkan truk tronton yang dikemudikan Jainal Saifuddin warga Cikarang Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat melaju kencang dari arah Surabaya. Dan tepat di perempatan lintas Desa Kabungan Kidul, Rembang, Jawa Tengah, truk dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah. Hingga akhirnya truk menabrak sepeda motor hingga menewaskan Abdul Bashir, warga Pamoman, Rembang, Jawa Tengah. Kecelakaan kerap terjadi di perempatan lintas Desa Kabungan Kidul, Rembang dengan pemicunya yang hampir sama, yakni ulah pengguna jalan yang nekat menerobos lampu merah. Lampu warna kuning. Lampu yang berwarna kuning pada lampu lalu lintas menunjukkan untuk bersiap atau siaga. Artinya, setiap kali pengendara melihat lampu lalu lintas menyala pada lampu yang berwarna kuning, maka seluruh pengendara kendaraan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi lampu yang akan menyala setelah lampu kuning, entah lampu warna merah atau hijau. Saat kita melihat lampu kuning menyala ketika sedang melaju, maka kita perlu untuk memperlambat kecepatan kendaraan kita. Jika dari kejauhan, lampu berwarna kuning menyala dan tidak ada kendaraan yang berhenti,
kita harus bersiap memelankan laju kendaraan sebab pasti lampu selanjutnya yang menyala adalah lampu yang berwarna merah agar kendaraan kita dapat berhenti. Sebaliknya, jika dari kejauhan lampu berwarna kuning menyala dan terdapat kendaraan yang berhenti, kita harus bersiap memelankan laju kendaraan sebab lampu yang akan menyala selanjutnya adalah lampu yang berwarna hijau agar laju kendaraan kita dapat sesuai dengan kendaraan yang lainnya. Itu lampu yang nyala kok cuma lampu yang kuning ya? Biasanya nyala semua. Bingungin nih. Nah, kalau teman-teman lihat lampu lalu lintas yang warna kuning selalu kedap-kedip dan kedua lampu lainnya tidak menyala, itu nunjukin agar kita semua wajib berhati-hati dan memperlambat kendaraan ketika melalui persimpangan. Sebab ketika lampu kuning terus berkedip, pengendara dari berbagai persimpangan dipersilahkan terus melaju karena kedua lampu lainnya mati. Namun, juga harus berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan agar terhindar dari adanya kecelakaan. Kita juga perlu melihat sekitar, baik dari arah kanan, kiri, dan depan persimpangan. Apakah ada kendaraan yang melaju atau tidak? Jika ada kendaraan yang melaju, sebaiknya kita mengalah dengan memelankan laju kendaraan atau berhenti sementara agar tidak terjadi kecelakaan. Lampu warna hijau. Lampu berwarna hijau pada lampu lalu lintas menunjukkan tanda aman. Artinya, ketika lampu lalu lintas pada lampu hijaunya menyala, pengendara memiliki kesempatan aman untuk melewati persimpangan dan dapat melanjutkan aktivitas berkendaranya menuju tujuannya. Selain warna lampu pada lampu lalu lintas, ada juga loh rambu ataupun peraturan tertentu yang perlu diketahui dan dilakukan agar aktivitas berkendara kita semua menjadi lebih lancar. Pertama, mengambil posisi. Saat kita mendekat ke daerah lampu lalu lintas, dari jauh kita harus mengambil posisi laju yang sesuai dengan arah tujuan kita, entah di posisi kanan, tengah, maupun kiri, agar tidak terjadi kekacauan dan kecelakaan setelah melalui lampu lalu lintas. Misalnya, jika tujuan kita berada di sisi kiri, lalu kita mengambil posisi kanan saat mendekat ke daerah lampu lalu lintas, kita sendiri akan kesulitan untuk menuju tujuan kita, sebab kita berada di lajur yang tidak sesuai dengan lajur tujuan kita. Dampaknya, kita juga akan menyulitkan pengendara lain, bahkan menimbulkan kecelakaan. Kedua, memperlambat laju kendaraan. Setelah kita telah menentukan posisi, kita juga harus memperlambat laju kendaraan kita, entah lampu lalu lintas menyala pada saat warna merah, kuning, maupun hijau. Laju kendaraan yang diperlambat akan membantu kita untuk melihat dengan jelas lampu yang menyala dan untuk memperhatikan rambu-rambu lainnya yang menghindarkan kita dari kecelakaan yang tidak terduga. Ketiga, memperhatikan rambu lainnya. Nah, setelah melaksanakan dua hal sebelumnya, penting bagi kita untuk memperhatikan daerah sekitar lampu lalu lintas. Apakah ada suatu rambu lalu lintas lainnya yang mengatur lalu lintas juga? Seperti rambu perintah tertentu yang dipasang di bawah lampu lalu lintas, apakah diperintahkan untuk langsung melaju atau diperintahkan untuk mengikuti isyarat lampu lalu lintas ketika berbelok ke lajur kiri? Dan yang terakhir, yakni keempat, patuhi semua peraturan lampu lalu lintas dan peraturan lainnya ya teman-teman, agar saat kita berkendara dapat terhindar dari mara bahaya dan dapat memperlancar aktivitas lalu lintas yang sedang terjadi. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita ketahui dan lakukan di lampu lalu lintas agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kecelakaan. Jadi, ayo tertib dalam berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera, terutama Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
dan Aceh agar mereka selalu diberi kekuatan dan ketabahan yang luas oleh Allah untuk menghadapi dampak bencana yang telah terjadi. Tak lupa pula, mari kita doakan saudara-saudara setanah air kita yang juga terkena dan terdampak bencana supaya mereka kuat dan tabah menghadapinya. Semangat untuk seluruh warga negara Indonesia, jayalah Indonesiaku.